Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Ini lanjutan dari sesi 9 kemarin ya. Masih di PHP dan database. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang read. Readnya udah minggu lalu. Nah, kita berarti akan melakukan update, delete, dan juga insert data. Ini untuk tujuannya masih sama, jadi kalian harus memahami pengaksesan basis data dalam pemrograman web dengan PHP. Kalau minggu ini, berarti kita harus melakukan, selain mengakses, juga melakukan perubahan data. Oke, yang akan kita pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke update, delete, dan insert, ini kita harus pahami dulu tentang pada PHP itu ada yang namanya post dan get. Sebelum post dan get, kita pahami dulu pada input type, bahwa di PHP terdapat berbagai macam sumber inputan atau masukan beberapa tipe input yang diterima. Yang pertama, input dapat diterima melalui parameter URL atau input dari form. Ya, ini berarti harus ada inputan dari pengguna. Kemudian ada input dari cookie, input dari session, dan input dari file. Untuk 3 poin terakhir ini akan kita pelajari di sesi berikutnya. Kita pahami dulu, kita akan menggunakan parameter dengan menggunakan parameter URL dan juga menggunakan form. Nah, untuk method get ini digunakan untuk mengirimkan informasi pengguna pada suatu request di halaman situs. Nah, method get ini menghasilkan string panjang pada URL yang diawali dengan tanda tanya setelah URL halaman. Nah, setelah tanda tanya akan diikuti dengan nama variabel dan isi dari variabelnya atau nilainya. Apabila jumlah variabel lebih dari 1, maka akan dihubungkan dengan tanda dan ini. Nah, ini contohnya. Misalnya di sini ada halaman situs www.test.com/index.php. Sebenarnya halaman situsnya kan yang ini. Kemudian dia menggunakan method get. Nah, di sini ada tanda tanya ya untuk memisahkan bahwa ini URL situs, ini adalah metodenya. Nah, di sini ada variabel. Contohnya di sini ada var1 dengan isi datanya atau nilainya adalah value 1. Nah, kemudian ada yang kedua nih, ada var2 sama dengan value 2 isinya. Seperti itu ya untuk tampilan nanti pada saat kita menggunakan get. Nah, jadi karakteristik method get itu, yang pertama nilai input akan menghasilkan string ditampilkan di URL. Jadi kalau semakin banyak kalian variabelnya yang akan mau dikeluarkan untuk digunakan di halaman berikutnya gitu ya. Ini berarti URL-nya akan semakin panjang. Nah, method get ini terbatas sepanjang 1024 karakter. Jadi paling panjang sebanyak ini karakternya ya di URL kalian. Dan get tidak dapat digunakan untuk menerima input data biner seperti file. Request data di bookmark dan di cache serta tersimpan dalam history browser. Nah, jadi karena input get ini akan ditampilkan di URL, tentu sebenarnya ini tidak disarankan menggunakan metode ini untuk menerima masukan pengguna yang bertipe password ya, atau tipe data-data yang sensitif. Jangan kita tampilkan data yang sensitif di dalam URL, apalagi ini berupa ID, berupa password ya, bahaya. Nah, ini contoh penggunaan input melalui parameter URL menggunakan metode get. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui aksi yang dilakukan oleh user. Sebuah link dapat digunakan untuk mewakili data dan atau aksi. Contohnya nih, di halaman pertama, kita ada sebuah teks yang mengarah ke proses.php. Ini sama-sama dua-duanya mengarah ke proses.php. Untuk proses edit, dia akan menampilkan mengirim ID dan juga mengirim aksi. Aksinya adalah edit. Untuk proses yang kedua, untuk yang delete, dia mengirim ID dan juga mengirim aksi. Aksinya adalah delete. Di mana di halaman yang kedua nih proses PHP, setelah ini salah satu ini diklik, nanti dia akan tampil kalau misalnya aksinya adalah edit. Nah, maka di sini akan ada aksi, kita bisa menyimpan aksi edit ini di dalam fungsi if aksi sama dengan edit. Kalau misalnya yang delete, maka aksinya berbeda. Ya, tapi ini sangat tidak disarankan untuk kalian gunakan.
Nah, jadi ada metode lain, yaitu metode POST. Ini digunakan untuk mengirimkan informasi dengan HTTP headers. Nah, metode POST ini digunakan untuk menerima masukan pengguna dari sebuah form dari halaman situs. Berbeda dengan metode GET ya. Jadi, kalau metode POST ini lebih aman untuk menerima masukan pengguna karena tidak akan ditampilkan di URL data penggunanya. Nah, karakteristik metode POST, jadi ada beberapa. Yang pertama, metode POST tidak memiliki batasan data yang dikirim. Kalau tadi di metode GET ada batasan data karakter yaitu 1024. Kalau di metode POST tidak ada. Metode POST dapat digunakan untuk menerima input baik dalam bentuk ASCII maupun binary. Kemudian data yang dikirimkan dengan metode POST akan melalui HTTP header sehingga relatif lebih aman terhadap data sensitif, misalnya password atau ID ya. Dan tidak akan tampak pada URL seperti GET. Nah, request POST ini tidak akan disimpan dalam history maupun cache dan tidak dapat di-bookmark. Ini lebih aman untuk kita menggunakan menggunakan metode POST ini. Nah, contohnya di metode POST, input dari form berarti menerima masukan dari user. Berarti harus ada user ini di halaman pertama, harus ada sesuatu yang user inputkan terlebih dahulu, baru nanti oleh POST ini akan dikirim ke halaman kedua. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan metode POST pada sebuah form. Kita lihat di sini untuk yang file pertama, contohnya. Di file pertama, ini ada input tipe teks kan. Ini semua. Kenapa harus menggunakan input? Karena yang akan dikirim menggunakan form action ini nih. Ya, dengan menggunakan metode POST. Nah, disinilah yang akan dikirim adalah input-input tipe ini. Nah, input-input tipe ini kita harus berikan selalu adalah name-nya. Di sini contohnya ada name user, name role gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di halaman yang kedua, ibaratnya pada saat button submit, button ini diklik. Nah, button ini diklik berarti kita harus melakukan di halaman kedua memanggil nama variabelnya yang sudah di-post tadi. Kita buat dulu nama variabel di proses PHP, kemudian kita panggil variabel pada halaman yang pertama yang pada saat dia mau mengirim data ya. Nah, di sini ada name-nya user dan name-nya adalah role. Nah, di post lah user dan role. Ya, seperti ini untuk penggunaan post. Oke, kita bisa langsung aja ke praktikumnya nih. Silakan dibuka project yang minggu lalu. Ini di file index PHP-nya. Kalian buka dulu. Ada beberapa yang harus kita edit dulu nih. Yang pertama, ini saya jelaskan dulu ya. Di sini ada file edit dan file register PHP. Ini kalian bisa download aja langsung di GitHub. Tinggal download dua file ini aja ya, index edit dan register. Nah, terus selanjutnya kita langkah yang pertama kita buat dulu halaman untuk menghapus data ya di dalam config. Kita di config ini aja diklik new file dengan nama hapus.php. Oke, ini sudah kita buat. Nah, terus kita harus ubah di index PHP juga, dimana kita di file index PHP ini berarti kita harus akan mengirim data, dimana data tersebut yang akan nanti dipanggil di halaman edit dan hapus ya. Nah, untuk di halaman hapus dulu deh ya, yang mudah. Di halaman hapus ini nanti di sini ada fungsi query untuk menghapus data dari database. Nah, di sini nanti dia harus memanggil mendapatkan ID dari halaman index PHP. Nah, berarti di sini kita harus keluarkan dulu. Kita buat variabelnya namanya ID. Nah, kemudian kita panggil nama kolom ya dengan nama ID tadi kan. Oke. Salah. Gak usah pakai dolar ya. Karena di PHP MyAdmin-nya di sini kan nggak perlu kita nggak ada dolar di atributnya. Oke, sini ID ini sudah. Nah, selanjutnya
kita harus membuat form action nih. Kalau kalian masih ingat, tadi sudah dijelaskan kalau setiap form action ini dia harus memiliki input tipe. Jadi nggak bisa mengirim langsung variabelnya, kita harus membuat input tipenya dulu. Nah, input tipenya di sini yang ada dua aksi, yaitu untuk melakukan edit dan untuk melakukan hapus. Oke, sekarang kita enter aja nih. Kedua button ini memiliki aksi yang berbeda, maka kita harus membuat dua form yang berbeda juga. Nah, caranya kita buat form dulu ya. Untuk metodenya kita sama-sama post. Oke, ini kalau sudah di akhir button kita tutup formnya. Begitupun dengan yang button hapus kita buat juga. Kita tutup lagi, ini sudah. Nah, biar nanda ini enak, kita buat komentar dulu ya. Sekarang ini sudah kita buat nih formnya dengan melakukan metode post. Nah, sekarang untuk button edit ini ketika kita diklik, maka dia akan muncul ke halaman ini, halaman edit.php. Nah, berarti actionnya langsung aja edit.php. Untuk yang hapus, dia menuju ke file config hapus php. Berarti kita panggil dulu foldernya. Sekarang kita cek seperti ini ya. Oh iya, ada yang harus kalian edit juga nih. Tipenya kita ganti menjadi submit. Kenapa harus submit? Karena untuk form itu dia hanya bisa menerima inputan tipe, hanya bisa menerima input kan ya tadi inputan. Nah, maka di sini juga kita buat tipenya ini submit ya. Nah, untuk edit ke halaman edit.php dan untuk hapus ke halaman hapus.php. Ini belum kita isi halaman hapusnya. Oke, sekarang ke halaman edit dulu. Dimana di sini edit ini harus menerima ID. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan edit data, nih, dia meminta ID, ya kan? Delete from data pendaftar, dimana data pendaftarnya dengan ID 1. Misalnya yang saya pilih adalah ID 1. Nah, sekarang di file ini juga seperti itu ya, kita harus memanggil ID. Nah, caranya di sini kita harus membuat input tipe dulu nih. Oke, di file index.php ya. Kita buat input tipe. Tapi nanti input tipenya akan kita sembunyikan ya. Ini juga akan saya sembunyikan dulu. Dimana value-nya itu akan kita keluarkan ini ya, $ID. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita tutup aja. Kita copy juga di form hapusnya juga kita simpan. Harus punya setiap form ini value-nya input tipenya berbeda ya. Kita refresh, nah nanti kan tampil seperti ini ya. Nanti ini kita sembunyikan kok. Karena kalau seperti ini kan jelek ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya si edit PHP ini bisa menerima post data dari index PHP. Ini gampang caranya. Tinggal kita buat buka dulu PHP-nya. Nah, misalnya kita namanya adalah ID register. Oke, yang akan dikirim adalah name dari index ya, name dari index. Nah, di sini kita belum ada name-nya nih, kita tambahkan name-nya. Name-nya sama dengan misalnya ID rate, misalnya gini ya. Kita copy juga untuk yang di button form hapusnya. Kita save. Nah, di sini yang di post dia akan menerima ID rate. Oke, ID rate ini adalah variabel yang dikirim name yang dikirim dari input tipe form.
input tipe formnya di sini yang hanya kita kirim adalah hanya ID reg-nya saja. Oke. Nah, ini kan sudah. Sekarang buat cek aja, kita keluarkan menggunakan control. Kita save. Sekarang kita refresh dulu. Nah, di sini muncul ya, sesuai dengan ID yang dipilih, data yang kita pilih nanti ID-nya muncul. Begitupun dengan yang hapus, kita copy aja. Begitupun dengan yang hapus, nanti kita cek dulu sebelum kita lakukan aksi penghapusan dari database, takutnya kita salah memanggil variabel. Oke, kalau sudah, ini kita komentar aja ya, supaya nggak tampil di user ID-nya. Nah, sekarang kita kan ini harus menyembunyikan ini nih, inputnya, supaya nggak jelek seperti ini ya. Nah, kita tambahkan tipenya adalah hidden. Kita copy juga untuk yang form hapusnya. Oke, sudah ya, nggak ada tampilan itu. Oke, sekarang kita mulai ke button hapus dulu. Untuk hapus, nanti kita dimana setiap yang dipilih oleh user, nanti dia akan menghapus data tersebut sesuai yang dipilih. Nah, sekarang kita ke folder, ke file hapus.php dulu. Nah, di sini sudah kita ambil post. Oke, untuk codingnya sih nggak terlalu jauh sama yang di data register kemarin. Cuman ada sedikit perbedaan aja ya. Yang pertama, untuk yang di register kita tidak perlu menggunakan fetch, karena fetch itu kan kemarin adalah fungsinya untuk melakukan memanggil data ke dalam perulangan ini kan ya, supaya bisa dilakukan perulangan di sini. Kita nggak perlu menggunakan itu. Nah, sekarang untuk yang dihapus, kita langsung menggunakan fasilitas. Pada PD itu ada yang namanya prepare. Oke, kita buka dulu file koneksi juga ya, supaya ingat. Nah, kita buat variabelnya terlebih dulu. Yang pertama, misalnya nama variabelnya adalah key ya. Kita panggil variabel koneksi. Nah, ini database connection. Nah, kalau kemarin kan kita lakukan fetch ya. Kalau di sini kita lakukan prepare. Oke, sekarang supaya query-nya nggak salah, kita copy aja dari sini. Tadi kan, nah ini query-nya kita bisa ambil dari sini. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ID sama dengan 1. Ini kan ID yang diambil, yang sudah dipilih. Kalau yang di sini, yang akan kita pilih, diambil dari ID register. Nah, ini kita ganti dengan tanda tanya terlebih dahulu. Inilah kelebihan dari PDO ya, dia menyembunyikan data di lebih aman gitu ya, menyembunyikan data, jadi nggak akan terlihat dari sisi user untuk source-nya. Oke, kalau sudah, kita langsung execute di sini. Nah, kita ambil ID register. Oh, sorry. Ini harus kurung siku dulu ya, karena dia membacanya adalah array. Nih, seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, kita save. Kita buka index.php. Oke, ini sudah. Sekarang kita save, kita coba jalankan. Oh iya, di sini ada error. Nah, ini sekarang kita benerin dulu ya. Oke, kita lihat lagi ke source code-nya. Nah, di sini yang belum adalah melakukan include koneksi kan. Kita pakai require
once. Koneksi.php. Oke, kita back, kita refresh lagi. Oke, ini ada lagi nih. Kita lihat lagi ke programnya. Ini execute, typo. Kita save. Oke, dihapus PHP sudah. Kita back, refresh. Nah, ininya datanya sudah kehapus ya. Data yang tadi saya hapus adalah data kedua. Oke, gimana nih caranya supaya data yang sudah kita hapus terus kita balik lagi ke halaman index.php. Nah, sekarang ini ada yang harus diperbaiki di bagian header ini. Oh iya, untuk memastikan aja kalian bisa cek langsung di database-nya apakah data tersebut sudah terhapus atau belum ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini harus kita tambahkan location-nya tertinggal nih. Kita save, refresh, kita coba hapus. Nah, maka data terhapus juga ya. Oke, ini sudah terhapus. Sekarang kita harus melakukan edit nih, tetapi datanya harus kita isi lagi ya di sini. Kita cek dulu aja di operation. Kita mulai ID-nya dari 1 lagi ya, auto increment-nya. Oke, kalau sudah kita lakukan insert ulang. Oke, SH1. Mana ya? Kita aja deh. Nah, ini dia. Oke. Oke, ini sudah ya. Kita refresh. Nah, datanya sudah ada. Sekarang kita akan melakukan edit nih. Dimana editnya nanti masuk ke file edit.php ini. Nah, yang pertama ini kita di edit PHP ini. Oke. Ini kita hapus dulu, kita save ya. Jadi angka 1 di sini nggak ada. Nah, yang akan kita post ya, di sini ada nama lengkap, ada email, ada username. Nah, di button di form edit ini kita baru ada input ID-nya saja ya di sini. Nah, sekarang kita buat juga input untuk untuk nama lengkap. Dan echo-nya kita panggil nama lengkap ya. Kemudian ada email. Echo-nya juga kita keluarin email value-nya. Dan yang terakhir adalah password. Username. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita post juga di sini. Ya. Soalnya nama lengkap. Tadi name-nya adalah nama lengkap. Kemudian ada email. Dan username ya.
Name-nya pastikan sama semua ya. Name ini adalah data yang dikirim ke post ini ya, jangan salah. Kita save dua-duanya, index dan edit PHP. Kita cek dulu, pastikan nggak ada error pada klik button edit. Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang kita keluarkan lagi di input tipenya. Sini ada nama depan. Nah, di sini adanya placeholder ya. Sini kita ganti aja nih. Jadi value. Kita keluarkan variabelnya. Nama lengkap. Kemudian yang nama belakang. Oh, ini yang di post yang di sini harusnya nama depan dan nama belakang ya. Sorry. Nama depan kita buat post lagi. Dan nama belakang. Kita save dan diedit PHP-nya juga di sini harusnya nama depan. Oke, kita save balik dulu. Oke, ini ada edit di nama depan dan nama belakang. Ada yang belum kita save di sini. Nama depan, nama belakang sudah kita save ulang ya. Nah, sudah di sini ya. Sekarang yang kita ubah adalah di bagian edit PHP. Di sini yang kita panggil itu adalah bukan nama lengkap. Tadi kita bikinnya nama lengkap. Nama depan. Kemudian di sini value-nya. Nama belakang. Kemudian ada email. Oke, ini sudah ya. Dan ada username nih. Oke, untuk yang password ini kita kosongkan. Kenapa? Karena untuk password nanti yang bisa edit hanyalah data orang yang memiliki data tersebut. Ibaratnya sekarang kita hanya sebagai admin terlebih dahulu ya untuk melihat data. Jadi untuk yang form group yang password ini kita hapus. Kita save. Nah, nanti seperti ini ya, ada nama depan, nama belakang, dan email. Misalnya nih, saya ada kesalahan email. Di sini tugas.novagustina72, harusnya nggak ada 72-nya. Maka kita akan melakukan edit. Sebelumnya kita buat dulu di config ada edit PHP. Ya, di edit PHP ini nanti kita baru bisa melakukan ubah data. Nah, caranya nggak beda jauh nih sama yang delete. Ini makanya mau saya kopas aja ya. Nah, untuk yang edit juga jangan lupa kita tambahkan formnya. Sini sudah ada form ya, form class. Nah, tinggal kita tambahkan action, yaitu ke config edit.php dan metodenya adalah post. Oke, di sini kita pastikan dulu formnya sudah tertutup ya. Buttonnya sudah submit. Nah, sekarang kita ke
Nah, di config edit.php. Oke, sekarang yang di post dari sini, kita masih memerlukan ID register. ID register adalah yang tadi dikirim pada saat di tabel. Nah, tetapi ID register tersebut nggak boleh ditampilkan, maka kita perlu menyembunyikan menggunakan hidden. Oke, kita pastikan dulu hiddennya, kita pastikan dulu datanya ada. Nah, ini bukan ID tetapi ID register ya. Kita save, kita refresh. Nah, ini ada ya, sesuai. Oke, kalau sudah, ini kita hidden lagi aja. Nah, baru kita ke tombol edit. Oke, form yang dikirim itu ada name. Yang pertama nama depan. Ini ID-nya saya ganti aja jadi name. Kemudian nama belakang, email, dan yang terakhir adalah username. Inilah data-data yang bisa diedit oleh admin. Ceritanya seperti itu ya. Nah, yang dikirim berarti kita tinggal di sini memanggil name-nya saja. Oke, untuk yang ID register, postnya adalah ID reg. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita akan melakukan post lagi. Postnya tadi ada nama depan. Kita gini dulu aja ya, nama belakang, email, dan username. Oke, sekarang kita tinggal panggil nama dari postnya. Ini mau saya copy aja nih biar kita lebih enak. Oke, untuk yang nama depan, name-nya adalah nama depan. Untuk yang nama belakang, name-nya adalah tadi nama belakang. Untuk yang email, name-nya adalah email. Dan untuk yang username, name-nya adalah username. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mengubah query-nya ya. Query-nya kita ganti menjadi update. Nah, cara gampangnya buat ngecek dulu query, kalian buka dulu PHP My Admin. Tadi kan saya sudah coba nih mengganti jadi Nova Agustina ya. Asalnya Nova AG. Nah, maka di sini akan muncul update nih. Ya, query update ini. Ini bisa kita copy. Kita copy. Oke, seperti biasa angka satunya kita ganti aja jadi tanda tanya. Seperti ini. Tapi selain ID, yang akan kita ubah itu bukan hanya nama belakang aja kan ya. Nah, untuk mengubah berbagai macam kolom, kita tinggal menggunakan koma. Jadi, yang akan kita ubah adalah nama depan. Oke, sama dengan tanda tanya, koma. Kemudian Agustinanya juga saya tanda tanya seperti ini. Kemudian tanda email. Dan yang terakhir kita ubah adalah username. Oke, jadi kita akan mengubah pada data pendaftar di mana kita akan melakukan set nama depan sama dengan sesuai dengan yang diinputkan user, begitupun nama belakang, email, dan username, di mana data pendaftarnya disesuaikan dengan ID yang sudah dipilih oleh user. Berarti array-nya di sini juga harus kita ganti, ya. Ini harus sesuai urutan. Di sini urutannya yang pertama ada nama depan. Berarti kita harus panggil duluan, yaitu nama depannya. Kemudian urutannya selanjutnya adalah nama belakang. Ini harus berurut ya. Terus tanda tanya berikutnya ada email dan username.
Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan ID. Berarti kita panggil aja ID register. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba aja di save dulu semuanya. Oke, kita save, kita refresh. Nah, misalnya di sini 72-nya mau dihapus, kita klik edit. Oke. Oke, ini ada yang salah nih. Query-nya ada yang harus kita perbaiki. Bentar, kita cek lagi di file edit .php ya. Oke, kita lihat dulu di source code-nya. Ini di komentar dulu ya. Kita lihat sintak errornya apa. Oke, di sini ada error, dia tidak mendeteksi ID reg. Nah, yang pertama ini ID reg, nama depan dan nama belakang ya, dia nggak membaca post. Oke, kita cek dulu di edit .php-nya. Nah, di sini metodenya bukan $post ya, tapi post. Oke, kalau sudah back lagi, kita refresh, kita edit. Oke, sudah nggak ada error, berarti sepertinya sudah selesai ya. Kita buka lagi komentarnya. Nah, Nova Agustina gmail.com ini berarti sudah ya. Kita cek lagi deh sekali, misalnya Nova Agustina 1 edit. Nah, berubah ya datanya. Begitupun di database-nya juga harus berubah. Nah, sekarang kita harus melakukan selanjutnya adalah insert data. Insert data halamannya sama sih seperti di register, di edit. Nah, kalian bisa buka file register.php. Ini halamannya sama ya. Kita tinggal ganti aja placeholdernya. Enggak sih, nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Kita ganti ID-nya aja jadi name. Atributnya yang kita ganti ya. Dan password. Oke, kita save. Sudah. Nah, sekarang tambah lagi di config, folder config kita tambah register.php. Kalau sudah, ini tinggal kita buat juga query-nya. Query-nya kita samakan aja nih sama di file config ya, di file config ini. Config edit php mirip sama di config register php. Yang membedakan adalah dari sisi ini query-nya. Nah, query-nya yang pertama, kita pada saat melakukan insert, kita bisa coba dulu di sini kalau mau melakukan insert. Oke, kita go. Nah, ini bisa kita pakai nih query-nya. Kita pakai, kita save. Nah, tinggal kita ganti isinya kan. Oke, kita ganti isinya sekarang. Untuk isi-isinya semuanya kita ganti jadi tanda tanya. Sorry. Oke, ini sudah, berarti tinggal kita sesuaikan aja ya.
karena di sini ID-nya sudah kita set 0. Nah, di sini maka kita tinggal fokus ke yang tanda tanyanya aja. Jadi yang pertama ada nama depan, terus nama belakang, email, dan username. Tambahan untuk yang di register, ini ID-nya kita hapus aja. Ada password kan, dengan $postnya adalah apa nama name-nya tadi, password ya. Oke, kita urutkan ya, nama depan, nama belakang, email, username, dan ID-nya kita ganti nih di password. Oke, ini sudah register.php-nya. Oke, sekarang kita buka aja ini index.php-nya, kita ganti jadi register.php. Oke, misalnya di sini kita isi baru dengan nama Chandra Nur Ihsan. Emailnya adalah oke, ini sudah ya, kita klik tambah. Nah, sekarang kita cek di database-nya apakah sudah berhasil. Ada yang error nih, berarti ada yang harus kita cek terlebih dahulu. Bukan error, tapi kita belum menambahkan action. Config data register ya. Oh, udah tuh. Config register.php. Kemudian metodenya adalah post. Oke, kita refresh. Kita klik tambah. Nah, berhasil ya, datanya tambah seperti ini. Oke, mungkin ini untuk yang kita sudah berhasil melakukan insert, update, dan delete nih. Kalau misalnya kalian mau mengurutkan datanya dari ascending atau descending, kalian tinggal tambahkan di order di data register ya. Order by, misalnya nama depan ascending, save refresh ya, di terurat dari A sampai N. Nah, oke, mungkin untuk yang CRUD kita cukupkan sampai sini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari gimana caranya penggunaan edit data sebuah file. Kita juga akan menginput data file dan menampilkan, atau selain file juga bisa juga begini gambar ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.